Langkah pertama yaitu kita buka Google Play Store, kemudian kita ketik Kredibook, kemudian kita search untuk Kredibook. Nah, ini akan muncul dan kita klik dan kita install atau unduh aplikasi Kredibook, dan aplikasi ini gratis atau tidak berbayar. Kita tunggu untuk proses install atau unduh. Jika sudah, kita klik open atau buka aplikasi. Kemudian kita akan masuk kepada laman pertama, yaitu kita klik mulai sekarang, dan kita akan diminta untuk memasukkan nomor telepon aktif yang akan kita gunakan. Kemudian kita akan diberikan dua pilihan untuk dikirimkan kode verifikasi melalui WhatsApp ataupun SMS. Berikutnya kita diminta untuk mengisi PIN yang akan kita gunakan sebagai kunci. Di sini saya mengisi 0000 dan untuk konfirmasi dengan angka yang sama. Kemudian kita masuk ke profil toko, kita bisa masukkan nama pemilik, kemudian nama toko atau nama buku utang, dan juga jenis usaha. Di sini saya masukkan untuk nama toko yaitu Toko Pinka, kemudian berikutnya yaitu ada jenis usaha, disesuaikan untuk usaha yang kita jalankan. Di sini terdapat berbagai macam jenis usaha dan juga bisa ditambahkan jika tidak ada dalam pilihan di sini. Saya pilih minimarket, kelontong atau retail. Kemudian kita klik selesai. Dan akun kita sudah siap. Baik, pertama mungkin kita bisa ke fitur transaksi. Bisa kita klik penjualan apabila sudah terjadi penjualan. Misalkan total penjualan yaitu sebesar Rp100.000. Harga modalnya, misalnya kita masukkan 95.000 untuk harga modalnya. Nah, langsung muncul keuntungan yang kita dapatkan yaitu sebesar 5.000. Kemudian tanggalnya tertera misalkan hari ini, langsung otomatis mengikuti tanggal yang ada di smartphone. Kemudian untuk catatan ini opsional atau tidak diwajibkan. Di sini status transaksi misalkan kita masukkan di sini lunas, bisa langsung kita simpan. Nah, di sini akan langsung tertera untuk nota penjualannya. Kita bisa cetak struk di sini dan menghubungkan pada printer. Kita kembali. Kita juga bisa mengirimkan transaksi ini atau nota ini melalui WhatsApp atau dibagikan ke Line atau ke Instagram, SMS, email, dan lain sebagainya. Ini kita kembali. Nah, di sini sudah tertera untuk penjualan yaitu sebesar 100.000 dan pengeluaran sebesar 95.000 dan keuntungan sebesar 5.000. Misalnya kita ingin kemudian menambahkan di fitur produk. Kita klik produk, kemudian kita tambahkan produk baru, kita klik. Misalnya nama produknya yaitu gula pasir sebesar 1 kg. Pilih kategori karena gula pasir, jadi kategorinya adalah kebutuhan pokok. Jika tidak ada dalam kategori ini, bisa ditambahkan kategori lainnya. Sini kita klik kebutuhan pokok. Harga jual, misalnya harga jualnya yaitu 17.000. Harga modalnya di sini opsional, jadi tidak perlu diisi pun tidak apa. Jadi mungkin kita kosongkan terlebih dahulu, lalu kita simpan. Dan di sini sudah ditambahkan produk gula pasir sebesar 1 kg. Kemudian kita kembali lagi di fitur transaksi. Kita bisa melakukan apabila ada penjualan dengan produk gula pasir, kita bisa klik di sini
untuk tanda plus yaitu produk, kita klik dan akan muncul tadi produk yang sudah kita tambahkan yaitu gula pasir. Kita klik tambah, kemudian kita isi kuantitas atau jumlah gula pasir yang terjual ini berapa. Misalkan di hari ini terjual 5 kg. Sudah 5, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, di sini akan langsung tertera keuntungan sebesar 85.000. Nah, di sini modalnya tadi tidak kita masukkan saat menambahkan di fitur atur produk. Misalnya ini sudah lunas, catatan juga tidak perlu kita isi, kemudian kita simpan dan berhasil. Di sini juga akan muncul nota penjualannya, yaitu produk gula pasir jumlah 5, kemudian harganya 17.000 dengan total 85.000. Nah, dari nota penjualan ini bisa kita cetak dengan menekan tombol cetak struk atau bisa dikirimkan ke WhatsApp. Nah, kita kembali, kemudian misalnya ingin mencatat pengeluaran di toko kelontong saya misalnya adalah pembelian kantong plastik. Di sini saya tuliskan di catatan kantong plastik. Informasi tambahan yang bersifat opsional ini isinya diantaranya yaitu menambahkan kontak, misalnya dari supplier yang tempat kita membeli barang yang akan kita jual, atau ingin mengisi kategori, kemudian metode pembayarannya apa, itu bisa diisikan. Namun ini bersifat opsional atau tidak diwajibkan untuk mengisinya. Jadi cukup seperti ini saja, kemudian kita simpan. Nah, akan muncul juga struknya. Kita bisa kembali. Nah, apabila kita ingin menyetak laporannya, kita bisa langsung klik laporan ini. Kita klik laporan dan kita bisa klik unduh laporan untuk melihat bagaimana jika laporan ini sudah berbentuk laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Nah, seperti ini mungkin bisa saya zoom. Tertera tanggal, kemudian jumlah transaksi, total penjualan, total pengeluaran, untung, kemudian catatan, pemasukan, pengeluaran, seperti itu. Kemudian kita kembali. Kemudian mungkin kita bisa mencoba untuk transaksi yang belum lunas. Kita bisa misalnya penjualan, terdapat penjualan yang belum lunas. Kita klik penjualan, kemudian misalnya total penjualannya adalah 20.000. Nah, di sini kita klik status transaksi yaitu belum lunas. Kita bisa menambahkan kontak. Kita klik tambah kontak, bisa secara manual ataupun berdasarkan nomor yang sudah kita punya. Misalkan kita klik secara manual. Kita tambahkan di sini Lena. Nomornya di sini saya isi. Dan kita simpan. Nah, akan tertera kontak yang sudah kita masukkan. Kemudian kita bisa langsung simpan. Dan karena ini belum lunas, kita juga bisa pastinya mengirimkan melalui WhatsApp, kemudian share ke media lainnya, atau mencetak struk. Sekarang kita kembali dan akan langsung terupdate bahwa kita memiliki keuntungan sebesar 60.000, penjualan, kemudian pengeluaran juga terupdate. Nah, karena tadi di transaksi sebelumnya yaitu terdapat transaksi penjualan yang belum lunas,
Dan di fitur utang di sini sudah terupdate bahwa ada utang dari pelanggan sebesar 20.000 atas nama Lena. Nah, kita bisa mengatur utang ini dengan menambahkan jatuh tempo. Misalkan jatuh temponya tanggal berapa? Misalkan tanggal 25. Kita oke, tanggal 25, kita bisa mengingatkan melalui WhatsApp atau SMS. WhatsApp akan berbentuk seperti ini, kemudian SMS akan berbentuk seperti ini. Misalkan kita kirim SMS, kita klik kirim, kemudian kita kirim. Nah, karena ini nomornya tadi saya nomor dummy atau bukan nomor asli, jadi tidak bisa terkirim. Kemudian kita kembali, apabila sudah tanggal 25 sudah dibayarkan, kita bisa klik lunas. Dan akan langsung terupdate bahwa utang sudah berhasil dilunaskan. Dan di sini akan berkurang. Tadinya total utang pelanggan ada 20.000, sekarang sudah 0 karena sudah kita klik lunas. Nah, misalkan kita ingin mencatat yang lain. Di sini ada pilihan terima dan juga berikan. Perbedaannya, terima yaitu bentuk uang yang kita terima berupa utang ataupun barang yang diberikan kepada kita yang nantinya harus kita memiliki kewajiban untuk membayarnya di masa depan. Sementara untuk yang berikan ini berarti kita memberikan kepada pelanggan atau kepada pihak lain berupa uang ataupun berupa barang yang bisa memiliki nominal. Atau biasa kalau di akuntansi kita sebut ini sebagai piutang, sementara yang terima ini sebagai utang. Nah, misalnya kita memiliki utang yaitu sebesar 30.000 misalnya. Tambahkan kontak, misalnya kita ngutang ke, di sini saya punya, nah saya mengutang kepada saudari Laura. Catatannya misalnya adalah packaging. Ini kita bisa tambahkan gambar apabila ada gambar yang berkaitan dengan transaksi kita. Jika tidak ada, bisa langsung disimpan saja. Nah, ini kita bisa juga mengirimkan ke WhatsApp. Kita coba kirimkan ke WhatsApp. Nah, di sini langsung otomatis tertera ada bukti transaksi berupa gambar dan juga langsung tertera teksnya. Di sini tertera Laura telah memberikan 30.000 kepada toko Pinka atas packaging pada tanggal 23 Juli dan sisa utang sebesar 30.000. Kemudian kita kirim, akan otomatis seperti ini. Kemudian kita kembali di sini. Kemudian untuk pengatur jatuh tempo, misalnya jatuh tempo kita beri di sini tanggal 25. Kemudian oke. Nah, untuk utang yang kami punya itu tidak bisa menggunakan fitur ingatkan. Ini hanya bisa digunakan untuk piutang kepada pihak lain. Kemudian kita di sini kembali. Kita bisa cek di sini jatuh tempo. Kemudian kita klik yang utang saya. Nah, di sini akan termasuk pada kategori akan datang, yaitu sebesar 30.000. Kemudian untuk melihat laporannya, kita bisa di sini klik lihat laporan. Kemudian untuk periode kita juga bisa memilih apakah ingin mencetak laporan
pada tanggal semua atau hari ini, minggu ini, bulan ini, atau pilih tanggal sesuai rentang tanggal. Nah, di sini kita karena masih di hari yang sama, kita bisa klik hari ini atau semua. Kemudian kita klik saring dan klik unduh laporan. Ini untuk melihat laporan utang dan juga piutang. Untuk yang sebelumnya yaitu laporan dari transaksi. Jadi akan dibagi menjadi 2 laporan. Di sini tertera nama toko, kemudian tanggal, jumlah transaksi, total kredit dan juga debit, dan sisa utang. Catatan, kemudian kredit dan juga debit. Kita kembali. Sekian untuk video tutorialnya, semoga bisa diaplikasikan secara mandiri dan bisa membantu untuk pelaporan keuangan. Terima kasih.